Nah, sekarang gimana caranya kita menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ya. Jadi yang pertama kita akan mempelajari gimana penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, di sini contohnya pada penjumlahan bilangan pecahan ya. Di sini contohnya ada dua buah bilangan pecahan 1/5 dan 2/5 ya. 1/5 ditambah 2/5 berapa hasilnya? Nah, di sini bisa kita lihat di sini penyebutnya ya. Ini penyebut ya, yang di bawah ini penyebut. Penyebutnya dia sudah sama ya. Jika penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal menjumlahkan saja angka yang di atasnya atau bilangan yang di atasnya, yaitu pembilangnya ya. Pembilangnya tinggal kalian jumlahkan. 1 ditambah 2 itu hasilnya 3 ya. Jadi penyebutnya 5 ya. Jadi 1/5 ditambah 2/5 itu hasilnya 3/5. 5 3-nya itu pembilang, 5-nya penyebut ya. Lalu yang contoh yang kedua, 1/2 ditambah 1/3. Nah, contoh yang kedua ini penyebutnya berbeda. Yang satu itu 2, yang satu lagi 3 ya. Kalau yang tadi penyebutnya sama, jadi tinggal kita jumlahkan saja bilangan yang di atasnya. Kalau yang ini penyebutnya berbeda. Gimana kalau cara menyelesaikan penyebut yang berbeda seperti ini? Maka langkah awalnya kalian samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebut? Ya, tinggal kita lihat. Kita cari bilangan ya yang bisa membagi 2 juga bisa membagi 3 ya. Tapi bilangan itu sekecil mungkin. Maka kita pilih bilangan itu adalah 6 ya. Jadi kita pilih penyebutnya 6 ya. Penyebutnya 6. Nah, lalu setelah ini kita dapatkan penyebutnya 6, maka kita selesaikan. Cara menyelesaikannya adalah kita bagi dulu 6 dibagi dengan 2 ya. Dari sini ke sini dibagi, dari ke atas dikali ya. Jadi dari 6 ke sini dibagi, 6 bagi 2 itu hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3, maka kita simpan di sini. Simpan 3 di sini ya. Lalu 6. Satu lagi ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita simpan di sini ya. Penyebutnya sudah sama ya. 6. Lalu tinggal kita jumlahkan pembilangnya, bilangan yang di atasnya ya. Jadi 3 tambah 2 itu hasilnya 5. Jadi hasilnya 5/6. Jadi kesimpulannya 1/2 ditambah 1/3 itu hasilnya 5/6 ya. Lalu yang kedua itu adalah pengurangan bilangan pecahan. Jadi konsepnya atau prinsipnya hampir sama ya, penjumlahan dan pengurangan. Cuman bedanya kalau pengurangan ya berarti dikurangi ya. Jadi konsepnya sama. Jadi ini contohnya nih 4/7 dikurangi 2/7 ya. Penyebutnya lihat nih, penyebutnya sudah sama. Jadi kalau sudah sama seperti ini tinggal kalian kurangi saja bilangan yang di atasnya ya. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Jadi 2/7. 4/7 dikurangi 2/7 itu hasilnya 2/7. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, kalau penyebutnya berbeda, sama seperti tadi, kita samakan dulu penyebutnya. Sini penyebutnya 4, yang ini penyebutnya 8. Kita samakan penyebutnya, kita pilih penyebut yang bisa membagi 4, bisa membagi 8, tapi bilangan itu sekecil mungkin. Ya, maka kita pilih 8. Nah, kita pilih 8. Lalu cara menyelesaikannya, 8 dibagi 4. Ya, 8 dibagi 4 dikali bilangan yang di atasnya. Ya. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya 2, 2 dikali 3 hasilnya 6. Kita taruh di sini 6, simpan di sini 6 ya. Lalu yang selanjutnya 8 dibagi 8 hasilnya 1 dikali ke atas dikali 3. 8 bagi 8 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi dikurangi 3 ya. Hasilnya penyebutnya sudah sama 8 8, kita jadikan penyebutnya 8, maka tinggal kita kurangi bilangan yang di atasnya atau pembilangan yang di atasnya ya. 6 dikurangi 3. 6 kurangi 3 hasilnya 3. Jadi hasilnya 3/8. Jadi kesimpulannya 3/4 dikurangi 3/8 itu hasilnya 3/8. Lalu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal ya. Bilangan pecahan khususnya bilangan desimal. Ya, gimana cara menjumlahkan bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu dipisahkan oleh koma ya. Jadi misalkan di sini kalian ingin menjumlahkan bilangan desimal 0,73
ditambah 0,21. Ya, gimana cara menyelesaikannya? Cara mudahnya adalah dengan cara bersusun ya, dengan cara bersusun. Jadi seperti ini caranya ya. Tinggal kalian ratakan atau samakan atau luruskan komanya ya. Jadi kalian luruskan komanya 0,73, 0,21. Jadi kalian ratakan komanya supaya sejajar ya. Ya, sudah sejajar gini, tinggal kalian jumlahkan seperti biasa ya. 3 tambah 1 4, taruh di sini, 7 tambah 2 9, dan 0 kalian turunkan ya, 0,00. Jadi hasilnya 0,94 ya. Ini contoh penjumlahan. Lalu gimana yang contoh pengurangan? Di sini contohnya 12,63 dikurangi 0,231 ya. Hasilnya sama ya. Jadi prinsipnya kalian luruskan komanya ya, luruskan komanya 12,630 dikurangi 0,231. Kalian luruskan komanya ya. Maka akan sejajar ya. Mana puluhan satuan dengan satuan, per 10 dengan persepuluhan, per seratusan dengan per seratusan, dan per seribuan dengan per seribuan ya. Jadi ini sejajar ya. Jadi kalian gampangnya luruskan saja tanda komanya. Tinggal kalian kurangi ya. Lalu kalian kurangi seperti biasa ya. Mengurangi seperti bilangan bulat biasa ya. 0 dengan 1 dikurangi tidak bisa, berarti kalian pinjam ke bilangan sebelahnya, sebelah kirinya ya. Jadi 10 kurangi 1 9. Ini sudah dipinjam tadi, hasilnya sisanya 2 ya. 2 kurangi 3 tentu nggak bisa pinjam lagi ke sini kan. Jadi 12 kurangi 3 itu 9 ya. Sudah dipinjam tadi, sisa 5 ya. 5 kurangi 2 itu 3. Lalu ini tinggal diturunkan saja, maka hasilnya 12,399 ya. Jadi seperti itu cara menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan, khususnya bilangan desimal. Nah, ini ada contoh soal. Sekalian amati dulu ya contoh soal. Dan ini ada operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan. Gimana cara menyelesaikan perkalian bilangan pecahan? Prinsipnya dalam mengalihkan bilangan pecahan, kalian tinggal mengalihkan saja pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, atau yang bilangan yang di atas kalian dikalikan dengan bilangan yang di atas, bilangan yang di bawah kalian kalikan dengan bilangan yang di bawah. Contohnya, kalian lihat 1/3 dikali 1/2 ya, hasilnya 1/6. Dari mana 1/6? Ini tinggal kalian kalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 itu hasilnya 1 ya. 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi 1/6. Contoh yang kedua, 2/3 dikali 3/4 ya. Kalian kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 4 hasilnya 12 ya. Dan seterusnya ya. Ini contoh yang ketiga, keempat ya. Jadi prinsipnya perkalian bilangan pecahan itu tinggal kalian kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Lalu selanjutnya pembagian bilangan pecahan ya. Pembagian bilangan pecahan pada prinsipnya kalau kalian mengalihkan dua bilangan pecahan ya, maka salah satunya ada yang dibalik dan berubah operasinya menjadi perkalian ya. Jadi bisa kalian lihat ini prosesnya ya, proses mendapatkan perkalian tersebut. Jadi di sini misalkan 2/3 dikali 3/2 ya. 2/3 dikali 3/2 itu hasilnya 6/6 ya. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya 6/6 itu sama dengan 1 ya. Nah, jika 2/3 dikali 3/2 itu hasilnya 1 ya. Jadi artinya 1 kalau kalian bagi dengan 2/3 ya, itu hasilnya pasti 3/2, karena pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian ya. Jadi karena hasil dari 2/3 dikali 3/2 itu sama dengan 1, maka jika kalian membagi 1 ini dengan 2/3 ya, itu maka hasilnya ini kan 3/2 ya. Ini dapat dari mana? Didapat dari ini kan 1/1 dibagi ya. Jadi pembagian itu sama aja dengan per ya. Sama dengan kalau kita buat dalam bentuk pecahan ya. Jadi 1/2/3 ya. Jadi 1/2/3 itu hasilnya adalah ini dibalik ya.
dibalik. Jadi 1 dikali 3/2. 1 kali 3/2 itu hasilnya 3/2. Maka diperolehlah rumus seperti itu ya. Jadi kesimpulannya jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya nih, langsung aja pada kesimpulan ketiga, M per N ya. Jadi ini misalkan ada suatu bilangan pecahan ya, dimana M, N, P, dan Q itu bilangan bulat ya. Jadi misalkan ada suatu bilangan pecahan M per N dibagi P per Q ya, itu maka cara mencarinya adalah M per N dikali Q per P. Jadi dibalik ya, bilangan pecahan yang kedua ini balik dan operasinya berubah menjadi perkalian. Ini perkalian desimal ya. Perkalian desimal ada beberapa cara ya dalam mengalihkan perkalian desimal. Yang pertama itu caranya kalian rubah menjadi pecahan. Kalian rubah bilangan desimal tersebut menjadi pecahan. Yang kedua, kalian mengalihkan dengan cara bersusun seperti biasa. Kalian layaknya mengalihkan bilangan bulat biasa ya. Bilangan bulat biasa. Jadi cara yang pertama ini 2,83 dikali 1,6. Ini dengan cara merubah ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi kita rubah dulu 2,83 menjadi bentuk pecahan menjadi 283 per 100 ya. 283 per 100 karena ini di belakang koma ini ada dua angka ya. Di belakang koma ada dua angka, maka kalau ada dua angka maka per 100 ya, per 100. Jadi 283 per 100 dikali 1,6, di belakang angka ada satu angka. Jika ada satu angka maka per 10 ya. Jadi 283 per 100 dikali 16 per 10 ya. Maka tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Di atas kali atas 283 dikali 16 per 100 dikali 10. Hasilnya ini 4.526 dibagi 1000, hasilnya 4,528. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua gimana? Ya berarti tinggal kalian kalikan seperti layaknya kalian mengalihkan bilangan bulat biasa ya. Jadi kalian kalikan menggunakan cara bersusun seperti biasa ya. Cuman nanti di akhir untuk menentukan berapa jumlah angka di belakang koma kalian tinggal hitung saja ya. Jadi 2,83 ini angka di belakang koma ada 2 ya. 1,6 angka di belakang koma ada 1, maka 2 ditambah 1 3, maka nanti hasil akhirnya angka di belakang komanya harus 3 angka ya, harus 3 angka. Jadi ini ada 3 angka ya, 1 2 3, jadi 4,528 seperti itu. Pembagian desimal. Pembagian desimal caranya